Saya sebenarnya ngantuk seminggu ini saya terlalu padat. Saya bukan peminum kopi, saya suka minum kopi tapi harus sedikit ada susunya. Tapi sejak saya tahu bahwa ternyata ada kopi yang membunuh, saya nggak mau minum kopi lagi. Ya minum beberapa, tapi ternyata ada kopi yang tidak bisa diminum dan itu sangat bahaya. Makanya yang di sini yang suka minum kopi berhati-hati minum kopi ya, karena ada kopi yang sangat bahaya. Setelah saya cari tahu, oh memang benar ini membunuh. Salah satunya adalah mesin fotokopi, ya itu nggak boleh itu. Ya itu nggak boleh. Itu kopi juga ya, ada hard kopi diminum juga bisa mati ya. Jadi sebelum beli kopi dilihat dulu itu kopi apa. Kita masih bicara seputar kasih ini. Tema untuk minggu ini kasih yang mempersatukan. Kalau bicara kasih yang mempersatukan, biasanya itu kan orang menikah kan. Biarlah kasih Kristus yang mempersatukan apa. Biasanya ada nggak yang dipersatukan karena pertengkaran? Yang mempersatukan itu kasih. Yang pertama ketika bicara kasih yang mengampuni. Ini yang poin pertama yang akan saya sampaikan. Kenapa? Karena kasih yang mengampuni itu yang namanya meruntuhkan dendam atau sakit hati. Gini, Anda pernah disakiti orang lain, satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan Anda ketika Anda mengampuni. Anda mau pergi ke konselor, ke psikolog, atau ke psikiater. Psikiater itu kasih obat. Kalau Anda tidak mengampuni, tetap saja Anda stres, depresi, ya ada yang gila, karena memang belum mengampuni. Kalau psikolognya tidak melibatkan nilai-nilai agama ketika konseling, itu hanya teori. Tapi ketika kita masukkan nilai-nilai agama, khususnya untuk kekristenan, nilai kasih, ini akan lebih memahami bagaimana namanya mengampuni. Ada banyak psikolog di luar sana, mereka belum tentu percaya Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan ketika mereka konseling dengan orang. Biasanya itu hanya teori. Kalau teori Anda sekarang bisa lihat di internet. Tapi ketika bicara kasih yang mengampuni itu meruntuhkan dendam masa lalu. Nah, mari kita bisa melihat dulu di dalam Kejadian 50 ayat 17. Ampunilah kiranya pelanggaran saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Kesatuan ini tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada pengampunan. Siapa yang bisa mengampuni di dalam Alkitab? Contoh pertama adalah Yusuf. Yusuf pertama diapain sama saudara-saudaranya? Dibully. Kemudian dibuang dulu ke sungai. Tapi kalau dibuang ke sungai, dibuang ke sumur, sungai. Ini pendeta atau bukan sih, salah-salah aja. Di sumur. Untuk saya bilang nggak dibuang kemana gitu. Dibuang ke sumur. Tapi kalau dibuang ke sumur kan tidak menghasilkan. Mending dijual menghasilkan. Ada yang mau jual adiknya di sini? Nah, dijual tuh si Yusuf. Kenapa? Menghasilkan uang, dijual murah lagi. Setelah dia dijual, pertama rasa sakit yang diterima oleh Yusuf selama dia hidup adalah dibully. Dibully karena dianggap bapaknya lebih sayang ke Yusufnya. Kemudian ketika dia mendapat hadiah dari bapaknya, saudara-saudaranya juga iri. Yang diceritakan di dalam Alkitab tidak detail, tapi Anda tahu kalau saudara itu sudah iri sama saudaranya, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut mereka menyakitkan. Kemarin saya baru khotbah di anak-anak, saya bilang seperti ini. Kalau satu kata saja keluar dari mulut orang, menyakiti hatimu, itu akan tinggal selamanya dalam hatimu, tergantung reaksimu menerimanya. Sama seperti di mana-mana ketika orang menyampaikan apa yang namanya pengampunan. Ketika gelas pecah, kemudian Anda lem lagi, Anda kasih air, bocor nggak? Bocor. Hati yang dilukai seperti itu. Jadi mau dilem seberapa pun, itu akan tetap bocor. Artinya seperti ini, ketika ada orang yang menyakiti Anda tidak akan melupakannya. Oleh karena itu ingat juga, jangan sakiti orang. Makanya berhati-hati dengan perkataan kita. Ampunilah kiranya pelanggaran saudara-saudaramu. Kalau kita lihat kata pengampunan, di sini pertama tadi kan ada Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Kalau Daud ngampuni siapa? Mertua. Yang punya mertua, lihat mertuanya sebelahnya. Baik nggak mertuanya? Bilang aja baik daripada berantem. Jadi, gitu ya. Dia mengampuni mertuanya. Kenapa? Mana ada, mungkin ada ya ceritanya, mertua ini jahatnya minta ampun. Sebelum jadi mantu sudah iri.
Kemudian jadi mantu sudah tidak senang. Kenapa? Insecure. Karena merasa kok dia lebih hebat dari saya. Ini membutuhkan hati yang sangat besar untuk mengampuni. Kalau Anda misalnya masuk di dalam sebuah komunitas, Daud kan masuk di dalam keluarganya Saul. Anda berharap diterima atau ditolak? Tentu diterima. Tapi ketika Anda ditolak, kecil hati tidak? Ini yang dialami oleh Daud. Dan rasa sakit yang dialami oleh Daud bukan hanya sekali, dua kali. Berapa kali Saul mencoba membunuh Daud? Baca Alkitab tidak. Alkitab itu di Perjanjian Baru, bagian belakang. Itu terakhir-terakhir dekat Wahyu. Itu ada cerita tentang, nanti baca ya, lihat ya di Perjanjian Baru ya. Dekat Wahyu itu. Nah, dia berkali-kali mencoba membunuh Daud. Tetapi ketika ada kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul, kenapa dia tidak melakukannya? Hatinya besar untuk mengampuni. Nah, ini yang bisa kita lihat. Yang pertama, kasih yang mengampuni itu bisa meruntuhkan rasa sakit di masa lalu. Kalau Anda sakit, Anda ke dokter. Tapi kalau Anda sakit hati, ke siapa? Ke Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan memulihkan, Roh Kudus yang akan menyembuhkan. Makanya dikatakan tadi kasih yang menyatukan. Kita lihat tadi kata ampunilah di dalam Kejadiannya. Ampunilah. Itu bahasa aslinya, saya nggak buat PPT ya, NASA. NASA itu bukan yang di Amerika ya. Jadi NASA itu seperti ini. Anda kalau ngangkat sesuatu, ini bahasa Ibrani ya. Angkat sesuatu itu namanya NASA. Memikul. Kalau sudah memakai kata memikul, kalau Anda angkat kertas, itu namanya memikul atau ngangkat. Atau ngambil. Kalau Anda ngambil karung beras, itu namanya mikul atau ngambil. Apa bedanya? Berat. Kalau NASA, ini menyatakan sesuatu yang berat. Makanya dikatakan tadi, ampunilah. Mengampuni itu berat. Kenapa berat? Apalagi kalau yang sudah menyakiti Anda itu sangat-sangat meninggalkan bekas yang sangat dalam. Susah loh mengampuni itu. Kenapa susah? Saya tidak mengatakan itu karena iblis, bukan. Secara manusiawi, kita akan sulit mengampuni orang-orang yang sudah melakukan hal yang sangat menyakiti. Misalnya, ada orang tidak bisa mengampuni, maaf, karena dia diperkosa oleh bapak tirinya. Jangan mudah bagi Anda, alah gitu aja nggak bisa mengampuni. Kalau Anda mengalami bagaimana? Makanya jangan suka menghakimi orang lah. Itu orang Kristen kok gak bisa mengampuni. Anda tidak mengalami. Saya waktu pelayanan di Padang, ini bapak kandungnya, dia memang tidak memperkosa anaknya. Tetapi dia pukuli anak gadisnya, usia anaknya itu sudah kuliah. Karena anaknya pacaran dengan pria yang tidak kaya, dia marah. Anaknya dipukuli pakai balok kayu dan, perhatikan, ini yang tidak benar. Dia mempermalukan anaknya usia 23 tahun. Dia ikat anaknya di depan pohon, anak perempuan, anak gadisnya, hanya pakai celana dalam dan BH. Dan waktu itu saya tidak tahu kejadiannya. Kalau saya tahu, saya akan lapor polisi itu. Itu kan pelecehan. Mungkin dia tidak melecehkan secara fisik anaknya, tetapi dia mempermalukan anaknya supaya anaknya putus dengan pacarnya. Nah, ini kan bukan hal yang benar. Nah, anak itu akhirnya melarikan diri dari rumah, dia kawin lari dengan pacarnya, bukan karena dia jahat, karena dia mau balas dendam kepada bapaknya, sekalian aja bapak sakit hati dengan pria yang tidak disetujui. Dan itu dia butuh waktu yang sangat lama, dan saya tidak tahu terakhir pun dia masih belum bisa mengampuni. Kenapa? Bukan hanya sekali dua kali loh, dia dipajang di depan rumah, hanya pakai celana dalam sama BH tadi, terus orang lewat itu, dia tidak malu melihat anaknya dilihati tetangga seperti itu. Dan itu bukan Kristen di sana. Nah, dia melakukan hal itu. Menurut Anda, ketika anak itu menjadi Kristen, Anda bilang, alah gitu aja nggak mengampuni. Hah? Kalau Anda mengalaminya, Anda tidak bisa mengampuni loh dengan hal ini. Ini yang namanya tadi NASA. NASA itu memikul hal yang sangat berat untuk mengampuni. Tapi kita harus belajar mengampuni. Kenapa? Kristus sudah melakukannya buat kita. Hari ini coba perhatikan hidup Anda. Anda layak diampuni atau tidak? Oh, saya baik kok, Bu. Pret. Baik dari Hong Kong. Hello. Makanya saya pernah bilang, ya, kapan lalu? Baru minggu lalu. Sabar itu sebagian dari iman. Cuma sebagian. Sebagiannya lagi, coba ngaku. Yang sebagiannya lagi apa? Ngamuk-ngamuk, maki-maki. Apa lagi?
Jujur aja loh ya. Jangan ngaku Anda menjadi orang yang sangat baik, sangat polos. Muka Anda mungkin polos. Halo. Banyak orang muka polos tapi hatinya wow. Sangat tidak polos. Jadi kita harus memahami ketika bicara mengampuni nasa, sesuatu yang berat kita pikul, maka kita harus melakukannya. Kenapa? Karena ketika kita mengampuni, disinilah kita bisa menyembuhkan yang namanya penyakit yang terjadi di masa lalu. Menyembuhkan dendam, menyembuhkan sakit hati. Nasa, ampunilah kiranya. Makanya ketika Kristus, ingat kenapa ada cerita Yesus itu ngangkat salibnya sendiri. Kok nggak langsung disalib? Yang lain-lain tuh harusnya kan ya tinggal disalib aja di situ. Kenapa dia harus pikul sendiri? Kenapa Yesus harus pikul sendiri? Ini menggambarkan bagaimana Yesus sendiri mau memikul yang seharusnya bukan dosanya dia. Dosanya kita. Hari ini kita hanya memikul sedikit apa? Mengampuni. Anda tidak disuruh angkat balok loh ya. Hanya disuruh mengampuni. Tidak mudah, tapi harus belajar. Bukan berarti juga hari ini Anda, langsung mengampuni. Tidak. Mengampuni butuh proses asal ada niat. Niat tidak. Angkat tangan yang tidak niat menikah. Tapi sudah menikah, tapi tidak niat. Setelah tahu, ternyata dia begini, aku nggak niat gitu misalnya. Angkat tangan nggak apa-apa. Kita selesaikan. Harus niat. Kenapa? Anda dari awal sudah komitmen kok. Sudah komitmen untuk menikah, ya niat jelek-jeleknya dia terima. Di sini nggak ada ceritanya kalau menikah Anda mau sempurna. Maaf loh ya. Harusnya nggak boleh gini. Bagaimanapun seganteng-gantengnya manusia kalau kentut tetap ya saya mau cari pacar yang kentutnya harum. Kenapa? Seperti parfum baunya nggak hilang-hilang gitu. Ada kentut nggak hilang-hilang sampai 2 hari. Mau Anda? Jadi mengampuni enggak? Oh ya nggak apa-apa. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa nasa memikul sesuatu. Kata ampuni tadi sesuatu yang berat. Mengampuni itu berat. Tetapi harus kita lakukan. Kenapa? Supaya kita sembuh. Ada nggak orang yang mau sakit selamanya? Nggak ada. Pasti orang mau sembuh. Ketika Anda pergi ke dokter berarti Anda mau sembuh. Ketika Anda minum obat berarti Anda mau sembuh. Nah, ketika kita juga punya masalah, harus bisa mengampuni. Kenapa? Supaya kita sembuh dari sakit hati. Orang yang sakit hati akan sulit merasakan yang namanya damai sejahtera. Orang yang penuh dengan dendam akan sulit berpikir positif. Kenapa? Saya baru kemarin konselingi hamba Tuhan. Dia itu selalu berpikir positif, negatif. Kenapa? Karena dari selama dia pelayanan, banyak yang menolak dia. Banyak yang merendahkan dia. Banyak yang mengata-ngatai dia. Orangnya ini baik, hamba Tuhan ini. Tapi dia gagap. Nah, karena dia gagap, dia anggap bodoh. Karena begini, ketika dia diomongin, dia cuma luka. Nah, itu karena dia gagap. Nah, karena dia gagap begitu, banyak merendahkan dia. Karena dia mengalami hal ini selama bertahun-tahun, jadi dia tuh selalu konseling dengan saya. Dia bilang gini, mereka kayaknya begini. Tidak semua berpikir negatif tentang reaksi orang. Mungkin mereka tidak datang hari ini. Mungkin mereka sakit atau bagaimana. Jangan berpikir negatif. Tapi itu dia alami. Pendeta aja mengalami hal seperti ini. Saya bilang, kenapa ada trauma masa lalu yang belum terselesaikan? Saya bilang, selesaikan Pak. Harus bisa diselesaikan. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu, kita akan terus berpikiran negatif akan banyak hal. Hari ini Anda kalau masih berpikir negatif, hati-hati, berarti Anda masih sakit. Ada yang sakit di dalam diri Anda. Kenapa Anda selalu melihat orang itu, yang pertama Anda lihat negatif dulu, tidak positif dulu. Saya kayak ingat dulu gini, kalau Anda lihat perempuan, rambutnya dikuncir begini, masuk ke dalam gereja, celananya panjang sebelah. Dalam pikiran Anda apa? Aneh. Mas, kalau lihat begitu ya apa Mas? Rambutnya dikuncir gini, celananya panjang sebelah. Menurut Anda, itu bagaimana? Gendeng ya. Udah dikuncir terus jalannya. Terus jadi kuncirnya jalan-jalan gitu. Kenapa selalu langsung berpikir negatif? Karena Anda melihat fisiknya kan, aneh. Ternyata dia orang yang paling baik. Saya pernah ketemu orang, ya jujur ini manusia. Ini perempuan semua badannya bunyi. Anda tahu kenapa? Kakinya pakai gelang kuntrang-gintreng. Dia punya gelang cangkring-cangkring. Ini semua bunyi.
Sampai saya bilang, kenapa dia nggak pakai sepatu anak-anak yang wih, gitu. Bunyi semua. Terus saya bilang, ini orang mau kemana? Mungkin supaya dia menjadi pusat perhatian. Dalam hati saya bilang, lucu juga ya ibu ini ya. Ibu-ibu loh. Saya sempat berpikir, apakah orang senang melihat dia seperti ini? Apalagi suaminya yang mana ya? Saya lihat suaminya biasa aja. Dan tidak malu melihat istrinya semua bunyi gitu. Kayak kalau sapi bunyi kan kerontong, kerontong gitu. Dia bunyi semua. Nah setelah saya, ya saya usil juga. Itu siapa ya? Oh ini cerita. Oh dia yang bikin. Ternyata ibu ini dikenal baik. Dia suka memberi, dia suka menolong. Memang gayanya seperti itu. Tapi saya melihat kok orang tidak terganggu ya dengan ibu ini. Semua bunyi. Sampai saya bilang, itu gelang apa di kakinya? Saya kepo. Beli di mana? Jangan-jangan itu kalungnya sapi atau bagaimana? Beneran. Saya bilang, ini bunyi semua. Ini bunyi. Terus dia punya anting itu ya, yang cuek gitu. Apa sih? Sampai keluar dari telinga gitu loh. Saya bilang, ini apa? Jadi kayak kerupuk gitu, kerupuk besar. Ibu ini norak amat. Terus lipstiknya, saya bilang, itu ibu baru dipukulin suaminya, lipstiknya warna ungu. Tapi orang tidak terganggu dengan dia. Kenapa? Dia baik. Berdosalah saya ketika saya berpikir buruk tentang dia. Puji Tuhan waktu itu saya tidak berpikir buruk. Saya cuma berpikir lucu sekali ibu ini. Kok bisa ya suaminya hidup dengan dia? Ternyata dia yang membuat suaminya hidup. Kenapa? Kalau dia tidak begitu suaminya kan murung terus. Pas lihat istrinya, mama gitu. Waktu lihat orang, oh ternyata dia ini yang membuat suaminya bahagia. Kenapa? Istrinya kayak ondel-ondel. Kan lucu kan, lumayan punya istri yang lucu. Nah, tetapi kan itu karena kita selalu melihat secara fisik loh, orang ini kok aneh. Jadi jangan pernah berpikir buruk tentang orang lain. Ketika Anda berpikir negatif tentang orang lain, Anda tidak punya kasih. Ada luka dalam diri Anda. Apalagi ketika Anda melihat, maaf, orang ini mirip dengan orang yang menyakiti Anda. Pasti begini, lihat mukanya sama. Loh, kok malah salah orang itu? Kapan lalu ada ini, Bu lihat itu, kenapa? Itu mirip mantan suamiku. Terus pasti ini sudah cerai, belum kawin dia Bu. Loh, kok mirip, coba hidungnya seperti itu. Kenapa kayak hidung mantan suamiku? Lah terus itu pasti juga menceraikan. Belum menikah ya Bu, belum menikah. Saya sampai bilang ini perempuan pengen tak remes-remes. Padahal saya nggak begitu kenal ya. Mungkin dia mau ngajak ngobrol, tapi ngobrolnya langsung seperti itu. Nah ini orang-orang yang belum selesai lukanya. Kenapa? Diceraikan. Dan dia berpikir semua orang yang mirip dengan suaminya pasti kelakuannya sama. Suaminya botaknya licin sampai bisa silau-silau, semua yang botak katanya pasti jahat gitu. Kalau yang suaminya dulu kumisnya tebal katanya itu pasti jahat itu. Pelit nih. Kenapa? Semua orang berkumis itu pelit, Bu. Dari mana? Mantan saya kan berkumis, pelit. Saya bilang dia bukan pelit, dia nggak punya duit saja. Anda salah pilih suami. Kenapa pilih yang nggak punya duit? Terus saya bilang, emang kerja suaminya apa? Dia sebut, nah ibu nggak punya duit Bu, makanya ibu salah. Tapi memang pelit-pelit kok. Ini jadi punya stigma yang dibangun sendiri karena berpikir negatif tadi. Jadi ini yang pertama, mengampuni, nasa. Jadi makna teologisnya tadi itu adalah memikul sesuatu yang berat. Ini yang pertama. Ketika orang sering berpikir negatif, dia ya seperti tadi, Anda akan selalu melihat semua negatif. Jadi ada satu cerita bagaimana seseorang kehilangan uang. Dia kehilangan uang, dia merasa kehilangan uang itu tiba-tiba. Tetapi pada saat uangnya hilang, tiba-tiba tetangga beli sepeda motor baru. Lalu dia bilang seperti ini ke temannya, dia bilang, uangku hilang. Ya bukan ini sih, bukan menuduh, bukan seuzon ya man. Kok tiba-tiba pas uangku hilang, tetanggaku beli sepeda motor baru. Waduh, temannya bilang, kamu nuduh ya? Ya enggak, kok pas kebetulan. Dia beli sepeda motor. Saya tahu dia nggak sanggup beli sepeda motor. Temannya bilang, uangmu yang berapa? 7.500. Nah lah, siapa tahu motornya kapan lalu bayar kurang 7.500. Masya Allah. Kalau sudah mau nuduh 7.500, dia curiga aja lihat orang beli sepeda motor baru. Anda percaya uangnya hilang 7.500, terus orang sebelah beli sepeda motor baru? Ya siapa tahu kurangnya 7.500 waktu pas beli motor. Aduh, ini orang kalau sudah pikiran negatif, apapun bisa menuduh orang. Padahal belum tentu seperti itu. Duitnya hilang apa enggak? Belum tahu. Bapak-bapak ingat, kalau uang yang Anda simpan hilang, jangan jauh-jauh. Lihat sebelahmu, istrimu. Loh,
Makanya tak bilangin, bersyukurlah punya istri yang pintar cari duit. Anda simpan di bawah kasur ya nemu, simpan di kaos kaki ya nemu, pintar tuh cari duit. Karena wanita itu Anda tahu lebih peka hidungnya mencium bau uang. Dia bisa mencari tahu nih. Makanya hati-hati para pria. Menyimpan uang, sudahlah. Kalau hilang, pasrahkan. Aku pasrahkan hidupku ya Tuhan. udah pasti itu. Karena istri itu tidak mau uang disia-siakan ya. Yang kedua, kasih itu sebagai pengikat. Hari ini kenapa Anda mau datang ke gereja ini? Terpaksa, Bu. Siapa yang maksa Anda? Pulang-pulang aja. Karena Anda mengasihi. Meskipun Anda tidak terlalu mencintai mungkin ya. Tapi Anda datang ke tempat ini kan karena Anda mengasihi tempat ini. Anda mengasihi satu sama lain. Kalau tidak kan Anda sudah pindah-pindah aja. Kenapa banyak orang pindah gereja? Dia tidak mengasihi orang yang ada di dalam gerejanya. Benci aku sama itu. Benci sama itu. Benci terus hidupnya. Mau pindah kemana? Makanya saya katakan, kalau Anda pergi ke sebuah gereja, itu karakternya macam-macam. Kalau karakter yang macam-macam pasti ada bentroknya. Saya kan pernah cerita, saya pelayanan dengan orang-orang yang cara bicaranya itu mungkin oktav, naik berapa oktav kali ya. Ini kenapa ngomongin? Jadi dia tuh dari pulau yang ngomongnya sudah cepat terus tinggi, tidak pernah rendah. Kalau kita kan, dari mana dia? Oh dari mana? Jadi kita kayak dibentak-bentak. Terus belum lagi dua orang itu, mentor saya itu Batak. Kalau ngomong itu, wow, jadi wow, semua. Saya langsung stres. Kenapa? Bapak sama ibu saya kalau ngomong itu bukan orang Solo mereka, tapi tidak pernah suaranya. Saya ada butuh waktu 3 bulan untuk memahami mereka berbicara. Saya bilang seperti ini, bisa ya nggak sih ngomong itu pelan gitu? Ini sudah kita paling pelan, kita pernah ngomong. Oke. Nah, awal-awal saya agak shock. Kenapa? Hanya untuk menyampaikan sesuatu, saya merasa dimarahi. Misalnya, saya kan waktu pelayanan saya pertama, saya jemput sekolah minggu, yang tante ini bilang gini, sudah jemput sekolah minggu? Ya belum toh. Oh ya cepet. Saya pikir dimarahin. Sudah jemput sekolah minggu kah? Oh ya udah cepet, nanti udah mau jam ini ya. Jadi sebenarnya kalau diomongin seperti itu kan enak. Tapi karena ngomongnya begitu, dia tidak marah sama saya. Ngomongnya memang begitu. Sudah jemput sekolah minggu? Kayak dimarahin rasanya. Di gereja, kalau ketemu orang karakter-karakter seperti ini, kita harus memahami. Udah beda budaya, beda keluarga yang membesarkan. Ada orang juga mungkin cara bicaranya tuh dingin gitu ya. Shalom, 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 shalom. Mungkin dia kurang gizi, kurang makan, atau dia belum minum mesin fotokopi tadi. Ya Anda jangan marah, kayaknya dia benci sama siapa? Karena Anda selalu berpikir reaksi orang kepada Anda itu selalu negatif. Makanya dikatakan tadi kasih itu sebagai pengikat, pengikat yang menguatkan. Kalau Anda mengasihi orang, Anda tidak berpikir negatif. Saya pernah cerita di sini kan, yang saya bilang pamannya teman saya itu akhirnya dia operasi. Kenapa? Tiap kali ngomong matanya gini. Dikira genit. Matanya rusak. Dan dia sudah om, nanti om acaranya jam berapa? Oh iya. Nah, itu sampai dia merasa bahwa dia sampai dibilangin itu om tuh genit, ngomong aja kita kedip-kedip gini. Karena dia pas kedip juga mulutnya gak gitu. Benar ini cerita, akhirnya dia operasi. Jadi matanya itu tidak berhenti kedutan. Ketika orang di gereja, anak-anak muda ngajak dia ngomong, bahkan ada ibu-ibu kegeeran, mungkin maaf loh ya, karena ibu ini janda, dia berpikir, om ini suka sama aku gitu. Omnya memang begitu, kedut-kedut matanya. Cuma memang reaksi kedut matanya, bibirnya naik, jadi kayak senyum, jadi kayak, dia operasi, dan operasinya di Surabaya. Nah, gara-gara itu, karena sebenarnya dia bilang, dia takut operasi mata, karena takutnya nanti reaksinya malah dia nggak bisa lihat atau apa. Tapi daripada dituduh om genit, ya dia operasi. Orang sudah berpikir buruk. Mari kita lihat dulu di dalam Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih mengikat, menyatukan, dan menyempurnakan. Waktu saya ke sini berapa minggu yang lalu, apa kasih dalam bahasa
Yunani? Kasih dari Kristus, yang diajar Kristus apa? Hah? Bapau? Anda ingat bapaunya aja, ha? Agapau atau agape. Itu kasih yang murni datang dari dalam hati. Nah, kata ini dipakai di atas semuanya itu, kenakanlah agape, kasih, sebagai pengikat. Pengikat ini memakai kata sundesmos. Sundesmos ini apa? Saya lupa ya, beberapa tahun lalu saya pernah tabrakan mobil. Saya hilang ingatan, pokoknya saya tabrakan pagi jam 8, saya baru ingat, ingatan saya kembali itu jam 5, karena setelah itu saya khotbah pemuda jam 6, jam 7 ya, waktu jam 7. Jam 7. Kalau saya tidak ini, saya nggak bisa khotbah. Jadi waktu tabrakan itu, saya sampai nyari anak saya, nyari suami saya, jadi saya lupa apa kejadiannya, dan saya katanya saya agak ngomong kemana-mana gitu, tapi saya tidak terluka, kepala saya kebentur. Nah, ada yang menjadi masalah waktu itu. Jadi saya ini udah bisa, cuma kurang ketutup sekarang. Ini kalau saya paksakan tutup sakit. Ligamen saya itu robek. Jadi awalnya gini, karena saya pas pegangan di kursi, jadi waktu tabrak, prak, jadi ini ke robek ininya, di dalam yang robek. Jadi jari saya itu nggak bisa nutup. Ini paling enak, nah, kalau gini agak sakit. Jadi ligamen saya ini robek. Nah, ini karena sudah diobati sama dokter, dan juga waktu itu ada khusus mereka itu bukan tukang ya, mereka yang biasa handle atlet. Jadi ligamen ini itu yang mengikat tulang kita. Anda bisa berdiri hari ini karena ada ligamen yang mengikat tulang. Tulang itu kan gak ada penyambungnya, tapi karena ada ligamen kita bisa berdiri. Nah, kenapa orang tua lama-lama begini, ligamennya sudah mulai kendur. Jadi tulangnya sudah tulangnya nggak apa-apa. Ya mungkin juga ada yang keropos, tapi ligamennya sudah mulai melemah. Nah, sundesmos ini dipakai di medis kuno untuk ligamen. Jadi itu yang mengikat. Hari ini kita bisa berdiri karena ada ligamen yang mengikat tulang kita. Hari ini gereja bisa berjalan seperti ini, ada kasih Kristus yang mengikat. Kalau nggak ada, bubar gereja ini. Mungkin ada yang masih punya sakit hati, ada yang masih tidak senang, toh datang juga. Kenapa? Setidaknya masih ada kasih. Mungkin kita tidak sempurna, makanya tadi saya katakan, sabar itu kan sebagian dari iman, sebagiannya lagi mboh gitu ya. Tetapi Anda tetap datang, kenapa? Masih ada kasih. Anda masih mau melayani, Anda masih tahu Anda punya Tuhan, Anda masih tahu bahwa Tuhan mengajarkan yang baik. Jadi kalau bicara sundesmos, pengikat, hari ini apa yang mengikat kita? Kasih. Itu hari ini kita pelajari bahwa kasih sebenarnya yang membuat kita bisa bertahan hingga hari ini. Kenapa banyak pernikahan, kita tanya orang tua zaman dulu kok nggak cerai-cerai ya? Padahal sudah berantem, udah berapa piring yang pecah, baskom yang terbelah, mboh lah. Tapi mereka nggak cerai. Kenapa? Masih ada kasih, masih bisa menerima. Sekarang berantem dikit cerai, ketemu, ini suamimu yang keberapa? Oh, ke-8. Mau koleksi 12. Kayak murid Yesus katanya gitu. Bentar-bentar cerai. Kenapa? Tidak mau menerima perbedaan tadi. Orang zaman dulu itu loh, tanya. Perceraian di zaman dulu tuh minim. Kecuali bapaknya dibawa genderuwo itu ya. Anda tahu genderuwo? Hilang begitu, tapi istrinya tidak diceraikan, memang dibawa genderuwo aja dia. Gitu. Karena bagi mereka, ya sudah, kita ini satu paket. Kita juga di dalam gereja ini satu paket di dalam kasih Kristus. Dengan segala perbedaan, ada ligamen, ada sundesmos yang mengikat kita. Apa tadi itu? Agape. Agape itu tidak akan berubah meskipun Anda jahat. Agape itu tidak akan berubah meskipun Anda menyakiti. Kenapa? Ada kasih dari dalam hati. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Kalau Anda mau merasakan damai sejahtera, berkat-berkat Allah, lepaskan pengampunan. Nah, di dalam gereja, kalau kita melihat misalnya seperti ini ada kelompok-kelompok, itu hindari ya. Karena ketika gereja mulai membuat kelompok, itu memulai perpecahan dalam gereja. Ada kelompok yang suka si ini, kelompok yang suka si itu. Apalagi kalau gereja yang misalnya sudah punya gembala, kemudian ada pengerjanya, ada yang suka sama gembalanya ini, ada yang suka sama ininya aja, nggak boleh. Kalau itu tidak boleh ya. Karena itu akan merusak gereja, menghancurkan gereja.
Siapapun yang menjadi pemimpin dengan segala kelemahan mereka, Anda harus suka doakan. Kalau ada yang tidak benar, doakan. Ada yang harus disampaikan, sampaikan dengan baik. Karena siapa yang bisa mengikat kita tetap bisa bersatu dalam gereja, ya kasih itu tadi, lakukan itu. Jadi setiap orang di dalam gereja itu punya bagiannya masing-masing. Lakukan bagian Anda. Pemusik, lakukan bagian Anda. Apalagi yang lain-lain, sekolah minggu, lakukan bagian Anda. Jadi kalau di kependetaan kan ada jabatan. Jadi gini, semua pendeta itu sama. Cuma kalau Anda lihat kan ada PDP, PDM, PDT, itu jabatan. Itu bukan gelar, jabatannya ini karena pemilihan nanti jadi ketua atau tidak. Nah, tetapi semua yang sudah pelayanan itu namanya pastor atau pendeta, sama saja. Tapi ketika dia masuk dalam organisasi, PDT, PDP dan PDM itu hanya menentukan soal suara. Jadi ada jabatannya. Nah, hari ini jabatan Anda di dalam rumah apa? Kita sebut saja jabatan, lakukan. Kalau di kantor jabatan Anda apa? Kalau di kantor jabatan saya serba bisa, serba guna, serba salah. Nah, di rumah jabatan saya serba salah, Bu. Oh, nggak apa-apa. Memang begitu nasib Anda. Itu jabatan loh, serba itu. Bener nggak sih? Ibu-ibu di rumah harus serba bisa. Suaminya nggak ada, wah galon diangkat. Pas suaminya ada, berarti galonnya diangkat disuruh. Suaminya nggak ada, dia perbaiki semua listrik. Wah, pas ada suaminya di rumah, itu ya apa ya caranya? Ya seperti itulah. Karena dia punya jabatan ketika dia menjadi ibu, serba bisa. Tapi ketika dia sudah nginep sebentar di rumah mertuanya, jabatannya berubah, serba salah. Goyang dikit salah, bangun kesiangan, males. Aduh mau masak, nggak enak. Pokoknya jabatannya kalau ada mertua serba salah. Saya tidak merendahkan mertua ya, tapi itu umum terjadi. Jangan bilang-bilang mertua saya. Mertua saya baik kok, mertua saya baik. Cuma mertua saya ini dia sangat mencintai cucu-cucunya. Jadi kalau kasih makan itu kayak anak kelaparan, cucunya bilang, ini sudah kenyang, Ma. Kurang, ini kurus. Emaknya aja kurus, mau dikasih makan seberapa juga anaknya tetap begitu. Sampai anak saya, lagi. Aduh, mertuaku ini terlalu baik. Anak saya mau dijadiin sapi gelonggongan. Nah, itu juga tipe-tipe mertua zaman now ya. Kalau bisa cucu itu gemuk, katanya sehat. Ginuk. Kita melihat kegemukan anaknya susah nafas. Jangan ya. Nanti yang punya cucu di sini tolong jangan terlalu kasih makan banyak cucunya ya. Nanti kelebihan gizi itu. Yang ketiga. Biasanya yang ketiga senyum-senyum, soalnya udah mau selesai. Kasih yang berinisiatif untuk berkorban. Anda punya inisiatif tidak berkorban. Pemusik latihan hari apa? Nggak latihan langsung. Hah? Minggu. Oh, pulang ini. Kok mau? Nggak usah latihan. Kan sudah hebat. Kan banyak orang-orang hebat di sini, nggak usah latihan. Karena mau berkorban. Orang yang tidak mau merendahkan hati, nggak mau berkorban, merasa dia hebat. Kita harus mau berkorban. Kenapa Anda mau melakukan sesuatu hanya untuk menunjukkan kasih? Itu namanya berkorban. Makanya kalau ada laki-laki ya bilang, aku mau cari istri yang bisa masak, cari aja pembantu bos. Karena nanti kalau istrinya masak, istrinya bukan berkorban itu, ya karena dipaksa oleh dinikahi tukang masak. Saya mau cari istri yang pintar, bersih-bersih, ya pembantu. Jangan cari istri yang bisa bersih-bersih, pasti bisa gitu loh. Tetapi yang dicari itu yang memang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan akan mau berkorban apapun. Meskipun dia tidak bisa, dia akan melakukannya, dia akan berkorban melakukan sesuatu. Daripada Anda dapat yang bisa masak tapi tidak mau berkorban. Pak, aku tadi masak ini, biayanya 5.000, ini 10.000, berarti semuanya 120.000, lebih mahal dari restoran. Mending aku tak gojek 25.000, kamu kok 120.000. Ini tadi dimasak dengan kasih, dengan keringat, dengan bau kelek. Itu kan bayarannya mahal. Itu yang mengikat suami loh, tetap jatuh cinta pada istri bau keleknya. Jatuh semua di makanannya. Anda tidak tahu para suami, ketika istri-istri masak semua jatuh di sana. Waktu dia teleponan, piap, terus Anda makan itu peletnya itu. Jadi kenapa hari ini Anda tetap cinta kepada istri Anda? Ada pelet di dalam masakannya. Makanya yakin dari
Kalau Anda melihat istri Anda sudah teleponan sambil masak, jangan dimakan, ada peletnya, tumpah semua. Iya, tak boleh kalau gosip. Itu yang membuat Anda tetap jatuh cinta. Makan tuh. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maksud ayat ini bukannya nyawa kita yang kita berikan, maksudnya mau mati. Tetapi kita mau membayar harga, kita mau berkorban. Hari ini kalau ada saudara Anda yang kemalangan, misalnya kalau waktu pas papa saya meninggal 2 tahun lalu, itu tetangga, keluarga datang semua bantu masak, nggak disuruh masak. Jadi kalau di sini kan tinggal dibeli. Kalau di apa kayak di Sumatera begitu, mereka lebih senang memasak masakan untuk tamu, mau repot gitu loh. Nah, saya orang ini dari mana semua? Saya tanya ke mama saya. Ya mereka bantu. Jadi sudah terbiasa katanya di tempat ini bahwa siapa yang meninggal kita langsung mengajukan diri apa yang bisa dibantu. Padahal mereka sendiri punya urusan di rumah. Nah, saya pernah tanya ke mama saya, loh Ma, kalau bantu di situ jam berapa Ma? Yuk kita dari pagi-pagi sampai sore. Nanti gantian ada yang jagain malam juga. Karena kerjaan apa? Ya itu yang kita lakukan karena memang mereka kemalangan. Suatu saat nanti kita juga mengalaminya, mereka akan bantu kita. Ini yang benar. Mereka mau berkorban. Nah, pada saat itu saya tanya papa saya, Pak, Mama tadi kan ke sana waktu papa saya masih hidup ya. Ada orang meninggal. Terus papa makan apa? Oh, tadi papa makannya diantar sama kakakmu. Jadi yang ngurusi papa saya itu kakak saya pada waktu makan karena mama saya lagi ke rumah tetangga yang sedang ada kemalangan. Jadi papa saya pun tidak merasa keberatan ketika mama saya membantu tetangga itu. Makanya ketika papa saya sudah tidak ada, tetangga itu pun datang. Semua tetangga datang. Nah di sini kita bisa melihat ketika kita mau berkorban untuk orang lain pun akan melakukan hal yang sama. Jangan hitung-hitung dulu. Waduh, kalau aku melakukan ini hasilnya apa? Hasilnya akan selalu baik. Ketika Anda berkorban, hasilnya baik. Mungkin bukan orang itu yang balas, tapi ingat, Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan. Karena apa yang sudah kita tabur akan menghasilkan buah yang baik. Makanya kalau berdoa, apa yang sudah kita tabur menjadi gandum-gandum terbaik. Bukan soal banyaknya benih yang Anda tabur, tetapi apa yang tumbuh itu menghasilkan yang baik. Kalau hari ini Anda sudah menolong orang lain, mungkin hidup Anda biasa-biasa saja. Tapi suatu saat, itu akan kembali kepada anak-anak Anda. Kenapa ketika Anda berdoa, Tuhan, aku mau begini. Sepertinya Tuhan tidak jawab. Bukan tidak jawab. Tuhan sedang menabung doa itu dan mengembalikannya kepada anak-anak Anda. Makanya firman Tuhan katakan, diberkatilah anak cucumu. Apakah yang dibuat kaya itu Abraham setelahnya? Abraham memang kaya, tetapi turun-temurun sampai anaknya. Berkat yang sama juga ada buat kita. Mungkin hari ini Anda tidak sekaya seperti yang Anda inginkan. Tapi ingat, suatu saat anak-anak Anda, cucu-cucu Anda akan menjadi orang-orang sukses. Kenapa? Itu hasil dari doa Anda. Jadi jangan kecewa hari ini, kok Tuhan belum jawab. Tenang. Tuhan itu tidak pernah mengabaikan doa kita. Kalau kita bisa melihat tadi di sini, di dalam kasih, berinisiatif berkorban. Itu namanya tindakan yang nyata. Lakukan sesuatu, ada yang kita lakukan, maka terbukti bahwa kita mengasihi. Jadi di dalam ayat ini tadi dikatakan, demikian kita mengetahui ya kasih Kristus. Kristus sudah berkorban buat kita. Kita berhadapan dengan banyak masalah. Apa yang masih tinggal dalam diri kita? Kasih Kristus. Ada orang yang menyakiti Anda. Apa yang tinggal dalam diri kita? Kasih Kristus. Makanya kita bisa mengampuni. Sama kalau kita bertanya kepada istri-istri yang diberikan uang belanja. Suaminya tanya, Mah, sisa uang belanja tinggal berapa? Oh, tinggal cerita. Ono habis gitu. Nah itu kan ada ceritanya kan berarti. Nah demikian juga ketika kita punya kasih, apapun yang terjadi di sekitar kita yang tertinggal dalam diri kita adalah kasih agape tadi. Akan tetap mengampuni. Kalau hal ini kita lakukan, maka kasih ini bisa membuat kita menyembuhkan penyakit di masa lalu, sakit hati di masa lalu. Kita bisa mempersatukan di gereja, apapun itu perbedaan bisa dipersatukan. Kenapa? Karena ada kasih Kristus. Dan di sini kita juga bisa melihat bahwa ketika kita mau berinisiatif untuk berkorban, maka di sana terbukti kita punya kasih Kristus. Hari ini kalau Anda mau berkorban buat saudara-saudara Anda yang ada di sekitar Anda, di samping Anda, keluarga Anda, terbukti Anda punya agape.
Jadi hari ini saya mau setiap kita, kemarin lalu kita sudah belajar tentang kasih. Hari ini kita belajar tentang kasih lagi. Kenapa tema ini harus ditanamkan dalam diri kita? Supaya kita tahu. Kita tidak tahu loh ya, maksudnya kapan Tuhan Yesus itu datang. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan menemukan bahwa kita sudah melakukan seperti yang Tuhan mau. Diberkatilah orang-orang yang punya kasih, diberkatilah orang-orang yang mengampuni, diberkatilah orang-orang yang selalu melihat positif akan banyak hal. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam diri mereka, ada kasih Kristus dalam diri mereka. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.